baik. Apa kabar hari ini? Kabar aku alhamdulillah baik. Baik. Oke. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih karena kamu sudah berkenan hadir di sesi kedua kali ini, yang dimana mungkin kurang lebihnya sama seperti di sesi sebelumnya. Kita akan mengeksplorasi apa yang sudah kamu rasakan akhir-akhir ini dan juga apa yang sudah kamu lakukan di hari-hari terakhir kemarin. Nah, ada yang mau disampaikan dulu? Tidak ada? Tidak ada. Oke. Nah, di sesi sebelumnya kan kita udah sempat ya membayangkan versi terbaik dalam diri kamu gitu, yang jauh lebih tenang, lebih bebas, dan juga bebas dari kecemasan gitu. Dan di sekarang mungkin, atau di hari ini, atau mungkin di beberapa hari terakhir ini, apakah ada satu hal kecil yang terasa atau mungkin yang kamu rasakan lebih baik dari sebelumnya? Mungkin apa ya? Baik. Apa ya? Akhir-akhir ini Ya. mungkin lebih santai. Oke, lebih santai. Karena terbebas gitu dari sebelumnya kan punya kesibukan PLP, sekarang udah beres, jadi lebih apa ya? Gak ada pikiran gitu, gak ada beban. Oke. Jadi untuk sekarang dan mungkin dari hari-hari terakhir kemarin, kamu menjadi lebih santai dan beban pikiran kamu sedikit demi sedikit berkurang mungkin ya. Dan memang hal kecil itu penting ya, karena itu menunjukkan bahwa kamu sudah memiliki perubahan dan mengalami kemajuan walaupun mungkin sedikit. Oke. Nah, sekarang saya ingin kamu fokus dengan apa yang nanti akan saya katakan, dan sekarang juga mungkin saya ingin mengajak kamu untuk melihat diri kamu dari sudut pandang lain yang berbeda. Tapi sebelumnya saya ingin posisi duduk kamu menjadi lebih nyaman dan kamu fokus, dan juga napas kamu boleh diatur sebaik mungkin. Oke? Nah, jadi kita sekarang akan sama-sama membayangkan bahwa seolah-olah hidup kamu itu adalah sebuah buku. Oke? Nah, kamu bisa membayangkan di suatu hari nanti hidup kamu menjadi lebih baik, lebih tenang, dan kecemasan tidak lagi mengendalikan diri kamu. Oke? Nah, kemudian seseorang menulis sebuah buku tentang kesuksesan perjalanan hidup kamu. Dan di dalam buku itu ada satu bab yang menceritakan tentang masa ketika kamu sedang berjuang menghadapi kecemasan. Oke. Nah, menurut kamu, kira-kira jikalau kisah sukses itu diberi judul, apa judul yang terlintas di pikiran kamu? Mungkin aku akan memberi judul buku itu Perjalanan Hidup, sedikit perjalanan hidup aku. Oke. Judulnya adalah Sedikit Perjalanan Hidup Aku. Oke. Menarik judul yang kamu bayangkan dan pikirkannya. Nah, sekarang kamu bisa membayangkan kembali pada bab itu, dan pada bab tersebut kira-kira yang apa sih yang diceritakan tentang kekuatan kamu pada saat menghadapi masa sulit itu.
kekuatan aku. Kayak karena hidup harus berjalan, jadi terima atau tidak terima proses perjalanan sesulit apapun itu, aku harus tetap bisa berjuang melawan lika-liku perjalanan yang harus terjadi. Oke, jadi terima ataupun tidak terima, karena hidup harus tetap terus berjalan, kamu harus bisa tetap berjuang mau bagaimanapun itu caranya. Ya. Yang penting kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik, seperti itu. Oke. Nah, sekarang ketika kamu berhasil melewati momen-momen cemas itu, momen-momen kecemasan yang ada dalam diri kamu pada saat itu, kamu berhasil tuh melewatinya. Nah, apa sih yang kamu lakukan pada saat itu? Mungkin saya akan merayakan diri saya sendiri, seperti saya akan menebus semua ketidakberhasilan atau yang sebelumnya saya inginkan tapi tidak tercapai gitu. Oke, kamu akan merayakan diri kamu sendiri dan menebus semua apa yang tidak kamu capai sebelum-sebelumnya. Oke, bagus. Itu menunjukkan bahwa kamu masih punya kekuatan dalam menghadapi kecemasan dan kamu terus berusaha keluar dari belenggu kecemasan itu. Bagus, itu menunjukkan bahwa kamu ada peningkatan di dalam diri kamu. Oke, pada saat itu kira-kira nih, apa sih yang kamu katakan pada diri kamu pada saat itu? Pada saat aku sudah berhasil melewati itu, mungkin aku akan sangat-sangat berteriak, sangat-sangat mengatakan bahwasannya aku bisa melewati apa yang sebelum-sebelumnya terjadi. Oke, jadi mungkin sebelum berkata pada diri kamu, kamu akan berteriak sekencang mungkin karena itu adalah bentuk dari ekspresi kamu ya, ekspresi kesenangan kamu dan kebahagiaan kamu. Dan kamu akan berkata bahwa aku bisa melewati apa yang sudah terjadi ini. Oke. Nah, pada saat itu, jikalau digambarkan di dalam sebuah tempat, di mana kamu pada saat itu? Mungkin di sebuah tempat yang sangat amat menyejukkan, seperti di alam terbuka. Mungkin Ada lagi? ya. Oke. Dengan siapa kamu berada di sana? Mungkin dengan orang-orang yang selama ini menemani proses sulit aku. Salah satunya boleh disebutkan? Teman-teman, keluarga. Oke. Jadi kalau digambarkan dalam sebuah tempat, kamu berada di tempat yang sejuk, nyaman, damai, dan mungkin kamu juga merasakan kebahagiaan di sana. Dan pada tempat itu kamu ditemani oleh teman-teman yang selalu mendukung kamu, memberi masukan apapun itu hasilnya, dan juga keluarga kamu yang selalu mensupport kamu. Betul seperti itu? Oke. Nah, dari cerita kamu dan dari bayangan apa yang sudah kamu katakan, kamu tetap menunjukkan bahwa kamu masih punya kekuatan dan masih punya cara sebanyak apapun untuk menghadapi kecemasan yang belum sepenuhnya, mungkin yang sebelumnya kamu belum sadari gitu, bahwa oh ternyata aku bisa loh di sini. Mungkin seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang dalam 1 minggu terakhir nih, kira-kira kapan kiranya kecemasan itu terasa lebih ringan dibanding sebelumnya? 1 minggu terakhir. Mungkin pada malam tahun baru, karena ya di situ aku
aku sangat sehari semalam menghabiskan waktu bersama keluarga, jadi sedikit terlupakan, sedikit mengobati. Oke, ada nggak yang berbeda pada diri kamu pada saat itu, di hari itu? Ada. Apa? Mungkin lebih menjadi pribadi yang sangat ceria gitu, sangat mudah tertawa gitu, terus tertawa lepas tanpa ada bayang-bayang cemas gitu. Oke, pada saat itu kamu merasa bahwa diri kamu menjadi lebih ceria dan gampang tertawa gitu ya, dan daripada dan itu menjadi sedikit obat untuk mengurangi kecemasan kamu. Oke, dan apalagi di situ ada keluarga juga ya. Oke, pasti tingkat kebahagiaannya dan tingkat senangnya pasti meningkat juga. Oke, nah sekarang kita beralih ke pertanyaan skala mungkin ya. Jika diskalakan dari 1 sampai 10, di mana 1 itu kamu berada di kondisi yang paling buruk dan 10 kamu berada di kondisi yang baik atau mungkin sangat baik. Untuk sekarang kamu berada di skala berapa? 9. Oke, 9. Kira-kira apa saja yang sudah kamu lakukan sehingga kamu bisa berada di angka tersebut? Mungkin untuk kenapa aku masih angka 9 untuk saat ini, karena sebelum-sebelumnya banyak tugas kan, terus sekarang benar-benar beres gitu, kayak tugas mata kuliah beres, tugas laporan aku udah beres juga, udah semuanya udah beres, jadi mungkin sedikit lega gitu. Oke, jadi karena sebelum-sebelumnya kamu dihadapkan dengan banyak sekali tugas dari kuliah dan sekarang semuanya sudah beres, jadi kamu bisa fokus untuk menyusun langkah selanjutnya. Jadi itu sebabnya kamu berada di angka 9. Oke, bagus. Nah, kira-kira nih, ada nggak satu langkah kecil yang mungkin bisa kamu lakukan agar kamu bisa naik setengah atau mungkin 1 angka ke depan? Mungkin apa ya, main. Oke, main. Ada lagi? Ya, tadi. Main bersama siapa mungkin gitu ya? Oke, main dengan teman-teman mungkin ya. Ya. Dan selebihnya menghabiskan waktu juga bersama keluarga, oke, dan sanak saudara yang lainnya. Oke. Nah, pada sesi ini terlihat jelas ya bahwa kamu mempunyai pengalaman keberhasilan yang membuat kamu bisa berkembang lebih baik lagi, dan kamu juga masih memiliki kemampuan yang baik untuk mengelola kecemasan kamu. Dan untuk sekarang kan kamu berada di angka 9, yang dimana itu ada sebab-sebab yang kamu berada di angka tersebut. Nah, untuk sebelum sesi berikutnya mungkin ya, kamu bisa mencoba atau mungkin melaksanakan apa yang sudah tadi kamu katakan di langkah kecil tersebut, dan mungkin itu sudah terbukti bahwa itu bisa mengurangi rasa kecemasan kamu, betul? Oke. Nah, sekarang kamu boleh ceritakan perasaan kamu untuk sesi kali ini gimana? Mungkin perasaan aku sangat amat membantu ya, kalau cerita ini jadi lumayan meningkat rasa ketenangan aku, jadi merasa sudah terluapkan gitu. Oke. Ada lagi yang mau diceritakan? Oke. Jika kita membayangkan atau mungkin menerka-nerka, kamu boleh meninggalkan satu pesan untuk diri kamu sendiri agar kamu bisa menjadi lebih baik ke depannya. Kira-kira pesan apa yang ingin kamu sampaikan untuk diri kamu sendiri? Pesan yang ingin aku sampaikan untuk aku diri sendiri, menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Ada lagi? Ya. Oke, jadi kamu
kamu ingin menjadi pribadi yang lebih kuat lagi seiring berjalannya waktu yang terus berjalan dan seiring bertambahnya umur kamu juga mungkin. Oke, bagus sekali. Nah, untuk sesi sekarang mungkin kita cukupkan sekian, dan apa yang sudah tadi kamu sampaikan sedikitnya juga sudah terjadi pada diri kamu, dan juga banyak sekali hal-hal yang sudah kamu lewati dari sebelum pertemuan ini. Dan juga kamu tadi ingin jika meninggalkan satu pesan untuk diri kamu, kamu ingin menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Oke. Dan di situ saya ulangi, kamu masih menunjukkan bahwa kamu masih punya kekuatan untuk terus menghadapi berbagai hal di kemudian hari, dan juga kamu masih mempunyai 1001 cara untuk mengelola kecemasan kamu. Dan tadi satu langkah kecil yang sudah kamu sebutkan seperti main dengan teman-teman, saudara, boleh kamu terus coba lakukan supaya itu menjadi obat bagi kamu yang sebelum-sebelumnya mungkin mengalami kecemasan, tapi sekarang sedikit-sedikit jadi berkurang. Oke. Terima kasih karena sudah menyempatkan hadir pada sesi kedua ini. Kita akan bertemu lagi di minggu depan di sesi ketiga, dan selanjutnya mungkin di sesi keempat juga kita akan bertemu lagi untuk pertemuan terakhir. Apakah kamu siap? Terima kasih. Kita tutup sesi konseling kali ini. Semoga kamu bisa menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Oke. Dan untuk di sesi selanjutnya kamu bisa kembali melaporkan apa yang sudah kamu lakukan di 1 minggu terakhir sebelum sesi 3, dan kita akan mengelola bersama-sama agar langkah-langkah tersebut lebih signifikan bagi kamu. Terima kasih.